Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kajian kita kitab Majalisus Saniyah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa fil akhbari anin nabiyil mukhtari annahu sallallahu alaihi wasallam, dan pada beberapa kabar dari Nabi orang yang terpilih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, lailatan usriya bi ila samai, pada satu malam diisrakan akan aku ila samai, ke langit, atau diperjalankan aku ke langit. Urida alayya jami'ul jannati, didatangkan atasku akan sekalian surga. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan atau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, diperjalankan, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi seluruh surga. Fara'aitu fiha arba'ata anharin, maka aku melihat padanya dalam surga arba'ata anharin, akan 4 beberapa sungai. Arba'ata maf'ul dari ra'aitu, maka melihat aku dalamnya surga akan 4 beberapa sungai. Nahrun min ma'in ghairi asinin, bermula yang pertama itu sungai dari air yang tidak asin. Wa nahrun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan yang kedua sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa nahrun min khamarin lazzatin lisyaribina, dan sungai dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa nahrun min asalin musaffa, dan sungai dari madu yang bersih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memperlihatkan kepada Nabi seluruh surga, maka Nabi melihat di dalam surga itu ada 4 sungai. Pertama, sungai dari air yang tidak asin, artinya sungai tawar. Yang kedua, sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga, sungai dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Yang keempat, sungai dari madu yang bersih. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'ani fiha anharun min ma'in al-ayata, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fiha anharun min ma'in al-ayata, padanya surga ada beberapa sungai dari air. Al-ayata, sempurnakanlah olehmu akan ayat. Jadi sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah fiha anharun min ma'in. Sambungannya, fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamratin lazzatin lisyaribina wa anharun min asalin musaffa. Itu kata Allah dalam Al-Quran.
Jadi di dalam surga itu ada beberapa sungai, yaitu dari sungai dari air yang tidak asin, dan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan sungai dari madu yang bersih. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Fakultu li Jibrila min aina taji'u wa ila aina tazhabu. Maka berkata aku kepada malaikat Jibril, min aina taji'u, dari mana datang sungai ini, wa ila aina tazhabu, dan kemana pergi sungai ini. Jadi Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dari mana sungai ini datang dan kemana dia pergi? Qala tadhhabu ila haudil kautsari. Maka menjawab malaikat Jibril, pergi ia sungai ila haudil kautsari, ke telaga Kautsar. Wala adri min aina taji'u, dan tidak aku mengetahui dari mana ia datang. Kemudian malaikat Jibril menjawab dari pertanyaan Nabi SAW. Kata malaikat Jibril, sungai ini pergi ke telaga Kautsar. Sedangkan dari mana dia datang aku tidak mengetahui. Maka malaikat Jibril alaihissalam, beliau memberikan solusi kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, fas'al minallahi ayyuriyaka dzalika. Maka mintalah olehmu kepada Allah bahwa memperlihatkan Allah akan engkau dzalika, akan demikian sungai. Jadi malaikat Jibril memberikan solusi kepada Nabi Muhammad SAW agar ia meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW dari mana sungai ini. Fada'a rabbahu, maka berdoa ia Nabi kepada Rabbnya. Faja'a malakun fasallama alaihi, maka datang seorang malaikat memberi salam ia malaikat alaihi, di atasnya Nabi SAW. Thumma qala ya Muhammadu ghammid ainaika. Berkata malaikat, wahai Muhammad, pejamkanlah olehmu akan kedua matamu. Qala faghammattu ainayya. Maka menjawab Nabi Muhammad SAW, maka memejamkan aku ainayya akan kedua mataku. Malaikat datang, kemudian malaikat itu berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memejamkan kedua matanya. Thumma qala li iftah ainaika. Kemudian berkata malaikat kepadaku, bukalah olehmu akan kedua mataku. Fa fatahtu ainayya, maka membuka aku akan kedua mataku. Fa'idzan ana inna syajaratin, maka tiba-tiba aku berada di samping sebuah pohon. Setelah malaikat memerintahkan Nabi untuk memejamkan matanya, lalu malaikat kembali memerintahkan Nabi untuk membuka kedua matanya. Lalu Nabi membuka kedua matanya, tiba-tiba Nabi sudah berada di dekat sebuah pohon yang amat besar. Wa ra'aitu qubbatan min durratin bayda'a. Maka aku melihat akan satu kubah dari permata berwarna putih. Wa laha babun min zahabin ahmara. Dan baginya kubah itu pintu dari emas berwarna merah.
Jadi kubah ini terbuat dari permata warna putih, pintunya terbuat dari emas berwarna merah. Wakila dan dikatakan min zamradin ahdara, terbuat dari batu zamrud berwarna hijau. Ada yang mengatakan pintunya itu dari emas warna merah, dan ada pula yang mengatakan dari batu zamrud berwarna hijau. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi waqafu ala tilkal kubbati lakanu misla ta'irin jalisin ala jabalin. Nabi SAW menggambarkan besar kubah itu. Lau anna jami'a, seandainya bahwa sesungguhnya sekalian sesuatu, fid dunya pada dunia, minal jinni wal insi, baik dari golongan jin dan manusia, waqafu berdiri mereka ala tilkal kubbati di atas demikian kubah, lakanu sungguh ada mereka mislu ta'irin semisal burung yang duduk ala jabalin di atas gunung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa besarnya kubah itu. Seandainya seluruh sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, baik dari golongan jin dan manusia, apabila mereka berdiri di dalam kubah itu, maka mereka seperti burung yang duduk di atas gunung. Au kuratin, ataf kepada ta'irin, ya. Au kuratin ulkiyat fil bahri, atau adalah mereka seperti sebuah botol, ulkiyat yang dilemparkan akan sebuah botol, fil bahri ke dalam laut, seperti sebuah botol amat kecil. Fara'aitu hadhil anharal arba'ata tajri min tahti hadil kubbati, maka melihat aku akan ini sungai yang 4, hal keadaan mengalir, tajri menjadi hal karena jatuh setelah jumlah ma'rifah, maka melihat aku akan ini sungai yang 4, hal keadaan mengalir ia sungai yang 4 dari bawah ini kubah. Falamma aradtu an arji'a, maka tatkala ingin aku bahwa kembali aku, qala lil malaku, berkata kepadaku malaikat, lima la tadkhulul kubbata, kenapa tidak masuk engkau ke dalam kubah? Fakultu kaifa adkhuluha wa ala babiha kuflun min zahabin, maka aku menjawab, bagaimana aku masuk ke dalam kubah padahal di atas pintu khutbah itu ada gembok yang terbuat dari emas. Malaikat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah? Maka Nabi menjawab, bagaimana aku cara masuk ke dalam kubah sedangkan pintunya mempunyai gembok yang terbuat dari emas. Wa kaifa aftahu, dan bagaimana cara aku membuka pintu tersebut? Qala li fi yaddika miftahuhu, berkata malaikat kepadaku, pada tanganmu itu kuncinya, ada kuncinya. Faqultu aina miftahuhu, maka aku berkata, mana kuncinya? Faqala miftahuhu, maka berkata malaikat, bermula kuncinya bismillahirrahmanirrahim, adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kunci kubah tersebut adalah bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal kufli,
Maka tatkala mendekati aku dari gembok, qultu aku kata, Bismillahirrahmanirrahim, fanfatahal kuflu. Aku kata Bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah gembok tersebut. Fadakhaltul kubbata, maka masuk aku ke dalam kubah. Fara'aitu hadhil anhara takhruju min arba'ati arkanil kubbati. Maka melihat aku akan ini beberapa sungai yang mengalir ia sungai dari 4 tiang kubah. Kubah. Jadi kubah itu mempunyai 4 tiang. Jadi sungai yang 4 tadi itu mengalir dari masing-masing tiang. Falamma aradtul khuruja minal kubbati, maka manakala aku ingin keluar dari kubah, qala li dzalikal malaku, maka berkata kepadaku demikian oleh demikian malaikat, hal ra'aita ya Muhammadu, apakah melihat engkau wahai Muhammad? Hal ra'aita ya Muhammad, apakah engkau melihat ya Muhammad? Faqultu ra'aitu, maka maka aku berkata, wa ra'aitu, aku lihat. Qala unzur thaniyan, berkata malaikat, lihatlah olehmu kali yang kedua. Falamma nazartu ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbati bismillahirrahmanirrahim. Maka manakala melihat aku kali yang kedua, ra'aitu, aku melihat maktuban tertulis di atas 4 tiang kubah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahral ma'i yajri mim mimi bismillahi. Dan melihat aku akan sungai air, hal keadaan mengalir dari huruf mim dari bismillahi. Jadi dari kalimat bismillahi mengalirlah sungai air atau air tawar yang tidak asin. Wa nahral labani yajri min ha'illah, dan sungai susu yang mengalir ia dari ha Allah. Dari kalimat Allah, dari hanya kalimat Allah itu mengalir sungai susu. Wa nahral khamari yajri min mimir rahmani, dan sungai khamar mengalir ia dari mim ar-rahman. Wa nahral asali yajri min mimir rahimi, dan sungai madu mengalir ia dari mim ar-rahim. Fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ati minal basmalati, maka telah mengetahui aku akan bahwa sesungguhnya asal ini sungai yang 4 itu dari bismillah. Baru Nabi mengetahui, oh ternyata 4 sungai tadi berasal dari kalimat bismillah. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya Muhammadu man zakarani bihadil asma'i min ummatika. Wahai Muhammad, barang siapa yang menyebut akan aku dengan ini nama-nama, min ummatika dari umat engkau, wa qala, dan ia berkata, sedangkan ia berkata biqalbin khalisin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadil anharil arba'ati, aku beri minum akan orang tersebut dari ini sungai yang 4. Jadi kalau kita membaca bismillah dengan hati yang ikhlas karena Allah, maka nanti Allah akan memberi kita minum dari 4 sungai ini. Yaitu sungai
dari air yang tidak asin, kemudian sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya, kemudian sampai nanti kepada sungai dari madu yang bersih. Wa min fawaidiha anharun. Ya. Kurang jelas PDF-nya, kurang jelas ya. Salah. Wa min fawaidiha anha arba'u kalimatin. Dan di antara faedah-faedahnya basmalah annaha, bahwa sesungguhnya basmalah arba'u kalimatin, itu 4 kalimat. Jadi basmalah ini ada 4 kalimat, tersusun dari 4 kalimat. Pertama, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Jadi bismi ini dianggap 1 kalimat. Sekalipun ba ini kan berbeda, tersendiri huruf jar, tapi dianggap 1 kalimat ya. Jadi bismillah tersusun dari 4 kalimat. Wa dzunubu arba'atun, bermula dosa itu 4. Jadi kalimat bismillah itu tersusun 4 kalimat, menggambarkan bahwa dosa itu ada 4. Pertama, dzunubun bil laili, dosa di malam hari. Wa dzunubun bin nahari, dosa di siang hari. Wa dzunubun bis sirri, dan dosa dengan rahasia. Wa dzunubun bil alaniyati, dan dosa dengan terang-terangan. Jadi 4 kalimat bahwa basmalah, bismillah tersusun dari 4 kalimat menggambarkan bahwa dosa itu ada 4. Bahwa seorang hambanya Allah melakukan dosa 4 keadaan. Pertama, melakukan dosa di malam hari. Yang kedua, melakukan dosa di siang hari. Yang ketiga, melakukan dosa dengan rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi. Yang keempat, melakukan dosa dengan nyata-nyata, dengan jelas, terang-terangan. Faman zakaraha 'alal ikhlasi was-safa ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba wal jafa. Barang siapa yang menyebut ia akan basmalah 'alal ikhlasi, di atas ikhlas, was-safa, dan bersih, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba, maka mengampuni Allah Ta'ala baginya akan dosa, wal jafa, dan dijauhkan dari dosa tersebut. Jadi kalau kita ikhlas dan bersih dengan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca bismillah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadailuha katsiratun, dan bermula fadilahnya basmalah itu banyak. Afraqtuha bimajalisin mustaqillin fi kitabi tuhfatil ikhwani. Telah mengkhususkan aku akannya fadilah-fadilah basmalah, menyebutkan fadilah-fadilah basmalah, bimajalisin mustaqillin, di majlis yang tersendiri, fi kitabi, dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Jadi kalau kita ingin melihat lagi fadilah-fadilah basmalah, silakan lihat di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Wa fi hadzal qadari kifayatun, dan pada ini qadar kifayatun, itu sudah cukup. Allahu a'lam bishawab.